Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika terkait dengan pecahan. Apakah kalian sudah siap? Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Amin. Coba sekarang siapkan alat tulisnya ya. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait gambar berikut? Jika ada, coba kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Nah, sekarang ibu yang ingin bertanya nih, kira-kira kalian melihat gambar berikut di mana ya? Oke, di swalayan. Nah, kira-kira bagaimana ya membaca tulisan pada gambar tersebut? Oke, pintar sekali. Apakah persen tersebut dapat diubah ke dalam bentuk pecahan? Oke, bagaimana caranya? Nah, oke, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini, memperdalam hal tersebut ya. Kira-kira sekarang ibu mau bertanya nih, ada yang tahu tidak? Apa saja sih bentuk pecahan? Oke, pintar sekali. Ada 3. Yang pertama yaitu pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, dan juga pecahan desimal. Ada yang tahu arti dari pecahan biasa? Oke, pecahan biasa dibagi menjadi 2, yaitu ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah di mana pembilang akan lebih kecil atau sama dengan dari penyebut. Sedangkan pecahan tidak murni merupakan pembilang lebih besar dari penyebut. Contohnya seperti ini ya. Oke, yang kedua itu pecahan campuran. Apa yang dimaksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya berikut ya. Oh iya, kemudian apakah pecahan campuran dapat diubah ke dalam bentuk pecahan biasa? Oke, sekarang ikutin video berikut ya. Oke, jadi langkah pertama yaitu penyebut dikalikan dengan bilangan bulat, yaitu 2 dikali 1. Jangan lupa pakai kurung ya. Kemudian ditambahkan dengan pembilang, ditambah 1 per penyebutnya samakan yaitu 2, sama dengan 2 kali 1 2, ditambah 1 per 2 sama dengan tambahkan 2 tambah 1 3 per 2, maka hasilnya adalah 3 per 2. Jadi pecahan campuran 1 per 2 diubah ke pecahan biasa menjadi 3 per 2. Sampai sini apakah kalian mengerti? Ketiga yaitu pecahan desimal. Adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian 1/10. Oke, contohnya sebagai berikut ya. Oh iya, kira-kira pecahan desimal dapat diubah ke dalam bentuk pecahan biasa tidak ya? Oke, maka simak video berikut ya. Oke, dari pecahan desimal 0,5 diubah ke pecahan biasa menjadi 5/10. Kemudian 1,25 pecahan desimal diubah ke pecahan biasa jadi 125/100. Kenapa per 100? Karena 2 angka di belakang koma. Dan kenapa per 10? Karena ada 1 angka di belakang koma. Kemudian 0,225 ada 3 angka di belakang koma. Jadi 225 per 1000. Oke, apakah kalian mengerti? Oke, mengubah pecahan ke persen. Persen artinya per 100, yakni 2 per 10 harus dikali 100. Nah, 100 ini kemudian akan dibagi dengan penyebut.
Kemudian dikalikan dengan pembilang, dikali 2, maka hasilnya adalah 20%. Oke, sekarang adalah pecahan biasanya, yaitu 17/25 akan diubah ke persen, maka harus dikalikan 100. Nah, 100 ini akan dibagi dengan 25. Maka akan menghasilkan yaitu 4. Kemudian dikalikan dengan pembilang, yaitu dikali 17, maka menghasilkan yaitu 68%. Apakah kalian mengerti, anak-anak? Oke, cara mengubah pecahan ke desimal yang pertama adalah kita lihat dulu penyebut pecahannya, dimana penyebut pecahannya adalah 4. Nah, 4 ini harus dikalikan berapa agar menghasilkan 100? Maka 4 harus dikalikan dengan 25, dan atasnya pun akan mengikuti, yaitu 25. Jadi 3 dikali 25 menghasilkan 75. Nah, 75/100 kita langsung bagi saja ya. Jadi 75-nya kita tulis terdahulu. Nah, setelah itu kita lihat penyebutnya adalah 100, dimana 100 ini nolnya 2, maka kita tulis saja 75 ini di belakang koma, kita kasih koma dan kasih 0, maka hasilnya 0,75. Oke, dari mulai 20% diubah ke desimal, maka 20/100 akan menghasilkan, yaitu ingat ada 2 di belakang koma, jadi 0,20, atau bisa ditulis juga dengan 0,2. Nah, harga 0 ini dapat berlaku ataupun tidak berlaku. Atau bisa digunakan dan tidak digunakan juga tidak apa-apa. Itu bukan suatu permasalahan. Tapi ingat, untuk membaca koma, angka di belakang koma, yaitu tidak boleh pakai puluh, tapi 0,20. Begitu. Kemudian ada 68% diubah ke desimal, yaitu 68/100, maka menghasilkan 0,68. Coba selanjutnya kerjakan soal ini ya. Semangat! Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh tanyakan ke ibu ya, jangan malu-malu. Dan juga lanjutkan untuk mengerjakan LKS terkait dengan pecahan. Selesaikan sampai beres ya. Oke, sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.